warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yudillu. Ya seperti itu. Afwan ya, sedikit lupa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas afa'uhum linnas. Gitu. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ya, pertama-tama marilah sama-sama ya, kita semua yang ada di sini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menggerakkan jasad kita, fisik kita, ruhiyah kita, sehingga hati kita tergerak ya untuk datang ke tempat ini gitu. Yang insya Allah majelis ini dimulai oleh Allah gitu, seperti itu. Dan juga tidak lupa salawat serta salam selalu kita doakan ya, kita junjungkan kepada kehadirat sang murabbi kita sepanjang akhir zaman, yang merupakan pembawa cahaya gitu, dari zaman yang penuh gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang, seterang matahari di siang hari dan seterang bulan di malam hari, seperti itu. Ya, saudara-saudaraku sekalian, semuanya yang ada di sini, pertama dalam sebuah nubuatnya ya, saya ingin menjelaskan pada antum semua sebelum berbicara dakwah kampus. Dalam sebuah nubuatnya dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah telah pernah menjelaskan ya kepada para sahabatnya bahwa setidaknya umat Islam dari awal kemunculannya ya, hingga nanti hari kiamat akan mengalami 5 masa periode seperti itu. Ya, umat Islam, sekali lagi umat Islam dari awal kemunculannya hingga nanti hari kiamat akan mengalami 5 masa periode seperti itu. Ya, yang pertama Rasulullah mengatakan bahwa periode itu adalah periode kenabian, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Rasulullah mengatakan periode yang akan dilalui oleh umat Islam adalah periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian, seperti itu. Lalu kemudian periode yang ketiga yang akan dilalui oleh umat Islam yang telah Rasulullah jelaskan adalah periode mulkan aden, seperti itu. Mulkan aden artinya apa? Artinya penguasa yang menggigit, seperti itu. Nah, seperti apa penguasa yang menggigit itu? Ya, penguasa yang menggigit itu adalah ketika Quran dan Sunnah masih diakui sebagai sistem kehidupan manusia, ketika Quran dan Sunnah masih diakui sebagai sistem kenegaraan, tapi dalam pelaksanaannya ya, dalam pelaksanaannya, perjalanannya tidak konsisten menjalankan Quran dan Sunnah itu. Lalu kemudian periode yang keempat yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis itu adalah mulkan Jabarian. Artinya apa mulkan Jabarian ini? Mulkan Jabarian adalah penguasa yang menindas, seperti itu. Dan Rasulullah di sini menjelaskan bahwa ketika masa ini umat Islam berada di titik yang sangat kritis, seperti itu. Ya, ketika masa ini umat Islam telah berada di titik yang sangat kritis, di mana Quran dan Sunnah yang merupakan pedoman umat Islam tidak diakui secara de jure, apalagi secara de facto, seperti itu. Nah, lalu kemudian periode yang kelima yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah kembalinya periode yang kedua. Apa tadi periode yang kedua? Periode yang kedua adalah periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa periode itu adalah
periode terakhir yang akan dilalui oleh umat Islam sebelum dunia ini kiamat, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang ada di benak kita semua ya, yang ada dalam pikiran kita semua, yang ada di antara umat Muslim semua ya, termasuk kita yang ada di sini, seperti itu. Di manakah posisi umat Islam saat ini? Ada di posisi di mana? Apa ada di posisi periode 1? Apa ada di periode 2 yang merupakan kekhalifahan yang tegak di atas nilai kenabian? Apa ada di periode ketiga, Quran dan Sunnah yang merupakan masih diakui sebagai sistem hukum tapi tidak konsisten menjalankannya? Tentu tidak. 3 periode itu sudah terlewati, seperti itu. Dan umat Islam sekarang lebih tepatnya berada di periode keempat, seperti itu, di mana Quran dan Sunnah tidak diakui lagi secara de jure, apalagi secara fakta, seperti itu. Dan ini merupakan krisis yang melanda semua macam kalangan, ya saudara-saudara sekalian, ya, teman-temanku sekalian yang ada di sini, termasuk ya kita semua di sini merupakan yang merupakan generasi muda, harapan masa depan Islam, seperti itu. Ya, di masa ini jika terbayang ya, jika kita mendengar kata-kata ini, yang ada di dalam pikiran kita adalah krisis dan krisis, gitu, seperti itu. Dan inilah yang membuat umat Islam tidak bisa maju, karena secara di alam bawah sadar kita, secara tidak sadar kita hanya memikirkan krisis dan krisis. Padahal secara hukum alam ya, dunia terus berputar. Pasti kita harus meyakini bahwa setelah krisis itu akan ada kebangkitan, seperti itu. Kita harus yakin itu. Tidak mungkin krisis sampai hari kiamat terus. Ya, seperti itu. Jadi, di mana ada krisis pasti ada kebangkitan. Ya, dimulai dari mana kebangkitan itu? Ya, dimulai dari kebangkitan diri kita sendiri, mendidik diri sendiri, hingga mendidik lingkungan sekitar, hingga mendidik negara, hingga mendidik seluruh dunia, seperti itu. Maka dari itu, saya sendiri mengajak diri saya pribadi dan juga mengajak teman-teman yang ada di sini ya, sebagaimana saya sebutkan ayat Quran yang tadi di awal mukadimah bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Maka kita kembali ke Islam yang utuh ya, ke Islam yang universal yang mencakup keseluruhan gitu. Seperti itu. Tidak secara parsial, seperti itu. Secara tidak sadar ya, umat Islam telah mengalami kemunduran di semua sektor gitu. Di mana umat Islam telah mengalami pasang surut peradaban. Dan pasang surut itu merupakan hal sunatullah gitu, yang telah Rasulullah janjikan. Rasulullah emang akan seperti itu gitu, seperti itu. Dan yakinlah teman-teman ya, berdasarkan hadis sahih yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, selangkah lagi, satu periode lagi, umat Islam akan sampai ke periode kembalinya, periode kedua, yaitu periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian. Itu merupakan janji yang pasti yang harus teman-teman di sini yakini, seperti itu. Jangan ada perasaan ragu sedikit pun, teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah saya menanyakan pada teman-teman semua ya, termasuk pada diri saya pribadi. Apakah janji yang sudah pasti yang akan Allah tunjukkan di hadapan kita semua? Apa kita hanya menjadi penonton seperti itu? Apakah kita sebagai yang katanya tanda kutip aktivis gitu ya, dalam penilaian kita sendiri, apakah aktivis yang benar-benar yang aktivis gitu, seperti itu? Yang aktivis yang seperti mana ya? Kita terjun dalam dunia dakwah kampus. Dan dunia dakwah kampus itu jangan teman-teman sempitkan pemikirannya gitu. Hanya sebatas di LDJ, hanya sebatas di LDK seperti itu. Ya semua sektor gitu. UKM misalnya, sepak bola seperti itu. Ya teman-teman bisa lah minimal menjadi aktivis yang berkontribusi di situ gitu, yang berjuang di medan dakwah seperti itu. Ya minimal seenggaknya ya, sekecil-kecilnya teman-teman ketika waktu sholat ya mengingatkan teman-teman yang sedang beraktivitas seperti itu. Ya itu seminimal-minimalnya dakwah menurut saya, seperti itu. Jangan hanya teman-teman parsialkan dakwah ini sebatas di LDJ, LDK. Ya kalau sebatas itu ya, kalau kajian yang datang sepi-sepi aja gitu, seperti itu. Sedangkan peluang kesempatan kita di acara-acara ormawa yang
pesertanya mungkin lebih banyak, ya disitulah kesempatan peluang terbesar kita gitu. Bukan di LDJ LDK. Mungkin kalau di LDJ LDK sudah teman-teman yang datang itu aja ya sudah mendapat hidayah gitu, seperti itu ya. Jadi ya istilahnya ya dakwah kita ya tidak 100% gitu, mendakwahi yang sudah mengerti gitu. Jadi kuasai semua vektor gitu. Sains teknologi, teman-teman harus membuat sebuah penemuan baru gitu, seperti itu. Di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang politik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, aktivitas akademika kampus ya, mahasiswa kampus merupakan awal terbentuknya karakter bangsa gitu. Sehingga kampus kita ini ya yang disebut kampus pahlawan nantinya tidak hanya disebut sebagai kampus yang hanya pencetak sarjana gitu. Tapi merupakan kampus yang kampus yang menghasilkan generasi muda yang berkarakter gitu, bermoral seperti itu. Apa salah satu contohnya? Ya teman-teman bisa lihat sendiri ketika ujian. Sudah seberapa besar kontribusi teman-teman dalam dakwah ya, teman-teman bisa lihat sendiri ketika ujian. Apakah jurusan kita sudah full 100%? Gak ada yang nyontek? Apakah seperti itu kampus ini? Yang katanya kampus pahlawan seperti itu, yang merupakan perjuang pahlawan-pahlawan 10 November terdahulu. Ya seperti itu ya. Jadi karakter bangsa yang bermoral, masa depan bangsa Indonesia ada di tangan teman-teman semua gitu, seperti itu. Ada di teman-teman bangsa, teman-teman kaum pemuda. Kaum pemuda merupakan awal bangkitan bangsa, seperti itu. Jika kaum mudanya dirusak, maka 30 tahun lagi, 50 tahun lagi bangsa itu akan rusak juga, seperti itu. Maka dari itu sadarilah teman-teman semua gitu. Saatnya kita dimulai dari diri kita sendiri dan mengajak lingkungan sekitar kita untuk bangkit saatnya. Dimulai dari lingkungan dakwah kampus gitu, seperti itu. Sehingga ketika nanti teman-teman akan terjun ke masyarakat ya, teman-teman akan mengalami lebih banyak gangguan. Mungkin kalau sekarang teman-teman dakwah kampus hanya ya banyak lah mengalami gangguan dari terutama sosial media ya. Itu kalau saya lihat. Ya, dengan gangguan di sosial media aja teman-teman sudah merasa pusing, teman-teman sudah merasa tidak tahan mental gitu, seperti itu. Nanti ketika teman-teman masuk ke dunia yang sebenarnya gitu ya, yang merupakan teman-teman nanti sudah istilahnya sudah melewati masa muda, teman-teman akan mengalami gangguan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi kampus ini merupakan miniaturnya negara, di mana teman-teman bisa belajar sebanyak-banyaknya, bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu dalam perkuliahan maupun ilmu sosial dan ilmu agama dan sebagainya. Sehingga ketika nanti teman-teman yang teman-teman terjun terlepas dari dunia kampus mendapat gelar sarjana, akan bisa berkontribusi bagi agama, bangsa dan negara. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwasanya yakinlah teman-teman, kejayaan itu dan kemenangan itu tidak akan dilalui dengan sebentar gitu. Memang terkesan bosan gitu. Ya udah dakwah kampus ya gini-gini aja gitu. Maksudnya yang ya setiap tahun itu ya prokernya gitu-gitu aja, yang kajian yang datang itu aja. Ya terasa membosankan gitu, seperti itu. Serasa itu usaha kita tidak ada hasilnya gitu. Tidak ada ya kita sudah berkeringat capek tapi ya hasilnya seperti itu aja. Ya yakinlah teman-teman, itulah harga sebuah perjuangan, dan bahkan sebuah mie instan pun tidak bisa langsung dimakan ya, tapi dia harus dipanaskan dulu. Oleh karena itu dalam perjuangan memperoleh kejayaan, maka bersabarlah. Entah itu mungkin nanti yang akan merasakan periode terakhir itu ya anak cucu kita, mungkin anak-anak kita, seperti itu ya. Yang penting kita selama hidup kita hingga akhir hayat kita bisa mengorbankan jiwa raga kita untuk berkontribusi di jalan Allah, seperti itu. Mungkin itu aja. Afwan minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.